Marcus Rashford buka suara soal laporan yang menyebutkan dirinya meminta gaji sekitar 500.000 pound sterling per pekan atau 9 miliar rupiah per pekan kepada Manchester United. Katanya hal tersebut tidak masuk akal. Rashford dan MU saat ini memang sedang membicarakan negosiasi kontrak baru. Menurut salah satu laporan, pemain berusia 25 tahun itu meminta gaji tinggi. Rasionalisasi permintaan gaji tinggi dari Marcus Rashford adalah karena performanya. Musim ini ia telah mencetak 27 gol dari 44 pertandingan di seluruh kompetisi. Manchester United dilaporkan keberatan dengan gaji tinggi yang diminta oleh Marcus Rashford. Oleh karena itu, pembahasan tersebut diklaim oleh stagnan. Seiring dengan beredarnya laporan tersebut, Marcus Rashford angkat suara melalui akun Twitternya. Ia membantah rumor yang muncul. Menurut laporan ESPN, kedua belah pihak ini percaya diri akan mencapai kesepakatan yang mungkin akan terlaksana di akhir musim 2022-2023. Usai Marcus Rashford, pemain inti Manchester United David De Gea juga dirumorkan memiliki masalah soal perpanjangan kontrak dengan Manchester United. Dikabarkan MU masih belum bisa menemukan titik tengah untuk bisa menahan David De Gea di Manchester United mengingat kontraknya akan segera habis. De Gea diketahui mulai sulit diajak berbicara soal perpanjangan kontrak dengan MU karena kontraknya akan selesai pada Juni 2023 mendatang. Itu artinya David De Gea bakal pergi dari Old Trafford pada akhir musim 2022-2023 jika dirinya tidak menekan kontrak baru. Manchester United sendiri telah memiliki rencana untuk mengikat kiper asal Spanyol tersebut lebih lama. Ganjalan terbesar dalam perburuan kontrak kiper berusia 31 tahun tersebut adalah gajinya. Sampai saat ini De Gea merupakan pemain dengan bayaran mewah di skuad Manchester United. Nilai upah yang diterimanya mencapai 375.000 pound sterling per pekan atau sekitar 69,5 juta rupiah. Dilansir The Athletic, MU ingin memangkas upah yang diterima David De Gea dalam jumlah yang cukup besar. De Gea sendiri tidak keberatan dengan tuntutan klub Manchester United. Namun laporan terbaru menyebutkan bahwa kesepakatan anyar gagal tercapai. Mantan kiper Atletico tersebut beranggapan dirinya masih layak untuk menerima upah tertinggi di klub. Meski belum menemui titik terang, MU disinyalir bakal kembali memberikan proposal baru untuk kontrak anyar David De Gea. Niatan tersebut disambut positif oleh David De Gea yang kadung ingin bertahan di Old Trafford. Rumor Scott McTominay dan Victor Lindelof cabut di musim panas nanti nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Erik ten Hag meminta Manchester United untuk menjual kedua pemain tersebut. Menurut laporan Manchester Evening News, Erik ten Hag ogah berpisah dengan dua pemain ini karena mereka punya peran yang krusial. Di mata Erik ten Hag, kedua pemain ini bisa diandalkan saat timnya membutuhkan pertolongan. Keduanya mampu jadi pembeda saat dibutuhkan setan merah. Itulah mengapa Erik ten Hag meminta manajemen MU untuk tidak menjual kedua pemain ini di musim panas nanti. Namun laporan itu juga mengklaim bahwa Erik ten Hag tidak bisa memberikan jaminan jam bermain bagi kedua pemain ini. Ia hanya menjanjikan perlakuan yang adil. Dalam artian jika kedua pemain ini tampil apik di sesi latihan, maka keduanya akan jadi starter di skuad MU. Dan begitu juga sebaliknya. Keputusan Erik ten Hag ini dikabarkan kurang diterima dengan baik karena kedua pemain menginginkan jam bermain yang reguler. Manchester United bisa kehilangan kesempatan untuk mempermanenkan Marcel Sabitzer dari masa peminjamannya setelah Thomas Tuchel menjadi bos baru di Bayern Munchen. Fabrizio Romano memberitakan bahwa Marcel Sabitzer sangat ingin melanjutkan karirnya di bawah asuhan Erik ten Hag di Manchester United. Tapi ada banyak hal yang masih perlu dilakukan. Ini lantaran kesepakatan peminjaman bagi gelandang internasional Austria itu tidak termasuk opsi pembelian. Jadi sekarang terserah Bayern Munchen dan Thomas Tuchel untuk memberikan keputusan. Laporan lebih lanjut dari Fabrizio Romano menyebutkan bahwa keputusan akhir akan dibuat pada Mei atau Juni mendatang untuk melihat apakah Marcel Sabitzer harus kembali ke Allianz Arena atau Manchester United diberi kesempatan untuk mengajukan tawaran. Marcel Sabitzer sudah pernah buka suara ketika ditanya kelanjutan masa depannya di Manchester United. Dia mengatakan,
saya harus membuat keputusan cepat untuk bergabung pada bulan Januari. Gelandang internasional itu pun memberikan petunjuk bahwa keputusan akhir mungkin akan bisa diketahui akhir musim. Namun dia memastikan bahwa apapun yang terjadi dia senang menjadi bagian dari Manchester United. Musim pertama Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United bisa dibilang cukup mulus. Akan tetapi sebelum musim baru 2023-2024 dimulai, paling tidak ada 5 masalah yang perlu diselesaikan oleh Erik ten Hag. Apa saja masalah tersebut? Yang pertama, kapten yang tepat. Isu kapten sudah berkembang sejak musim 2021-2022 lalu. Maguire tidak menunjukkan performa optimal. Musim lalu Cristiano Ronaldo sempat meminta peran kapten, namun ditolak oleh Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick. Harry Maguire sering duduk di bangku cadangan. Ronaldo sudah pergi. Erik ten Hag sering memberikan ban kapten kepada Bruno Fernandes. Masalahnya, karakter Bruno Fernandes dinilai tidak cukup bagus untuk menjadi kapten, terutama pada laga-laga besar. Di sisi lain ada Casemiro yang dinilai punya karakter yang sangat kuat. Casemiro baru saja ditunjuk sebagai kapten timnas Brazil. Yang kedua, hukum Ronaldo masih berlaku. United menetapkan batas atas gaji para pemain adalah 200.000 pound sterling per pekan. Saat ini ada beberapa pemain yang punya gaji di atas nilai tersebut, namun gaji mereka sudah dipotong 25% menyusul kegagalan lolos ke Liga Champions. Hukum Ronaldo akan diuji pada kasus Marcus Rashford. Yang ketiga, David De Gea dilepas atau dipertahankan. David De Gea dan United belum mencapai kata sepakat soal kontrak baru. Ada 2 masalah yang masih didiskusikan kedua kubu, yakni durasi kontrak dan struktur gaji. Yang keempat, mencari mesin gol. Marcus Rashford mencetak 27 gol dan mengambil sebagian besar tanggung jawab tim untuk tugas itu. Namun Erik ten Hag tetap butuh pencetak gol ulung lain. Wout Weghorst bukan pemain yang buruk. Dia bisa memberikan banyak hal di lini depan United. Hanya saja jumlah golnya masih jauh dari harapan. Ada banyak penyerang yang bisa diboyong oleh Erik ten Hag ke Old Trafford. Harry Kane dan Victor Osimhen jadi opsi utama. Mereka sudah membuktikan kualitasnya dari sisi cara bermain. Mereka juga diyakini akan cocok dengan Erik ten Hag. Raksasa Liga Inggris Manchester United akan mendapatkan tambahan baru pada pekan depan dengan hadirnya Christian Eriksen. Sebelumnya, pelatih Manchester United Erik ten Hag seperti dilansir oleh Sport Bible sempat mengungkapkan bahwa Eriksen segera kembali membela tim. Kembalinya Eriksen sejatinya adalah angin segar, mengingat mereka tidak akan menurunkan Casemiro untuk 3 pekan ke depan. Pasalnya gelandang timnas Brazil ini terkena kartu merah dalam laga kontra Southampton yang menyebabkan absen dalam 3 pertandingan. Namun demikian, Christian Eriksen rupanya tidak akan turun dalam laga melawan Newcastle United pada minggu esok. Laga kontra Everton akan menjadi tempat realistis bagi Christian Eriksen kembali membela Manchester United di Liga Inggris. Selain Christian Eriksen, MU juga bisa menggunakan jasa Donny van de Beek yang belakangan sudah mulai melakukan latihan ringan. Manchester United kabarnya akan mencari penyerang pada bursa transfer musim panas mendatang. Ada 4 nama yang diumurkan, salah satunya Harry Kane. Manchester United bergegas mencari penyerang tengah baru pada musim panas nanti. Sudah ada 4 nama yang ramai dikaitkan menuju Old Trafford. Yang pertama adalah Harry Kane. Striker Tottenham Hotspur penyerang timnas Inggris itu masa depannya bersama di Lily Whites disorot karena usai Antonio Conte meninggalkan Tottenham. Kepergian sang manajer membuat masa depan Harry Kane dibahas, sebab Conte sempat meyakinkan Kane bertahan pada 2021. Setelah Conte cabut, kini Harry Kane disebut-sebut bakal memikirkan opsi cabut juga pada musim panas mendatang. Kemudian ada Victor Osimhen, penyerang Napoli. Striker Nigeria itu tengah naik daun berkat ketajamannya musim ini, yakni sudah membuat 25 gol dan membawa Napoli memimpin klasemen Liga Italia. 2 striker lain yang dibidik MU adalah penyerang muda Denmark Rasmus Højlund serta striker Prancis milik Eintracht Frankfurt Randal Kolo Muani. Menurut media-media internasional, Højlund menjadi target MU. Penyerang Atalanta itu dinilai menjadi potensial dan menjadi incaran beberapa raksasa Eropa seperti Chelsea dan Bayern Munchen.
musim ini sudah 8 gol ia lesakan untuk Ladea. Kemudian Kolo Muani, pemain Prancis itu sudah membuat 16 gol untuk Frankfurt. Pemain berusia 24 tahun itu juga menjadi bagian skuad Les Blues di Piala Dunia 2022 lalu.